Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna, berkata oleh guru kami, la tajibul jumu'atu ala arba'ina ba'duhum asam wa la tasihhu ma'a wujudi laghatin yamna'u sama'a ruknil khutbati ala al-mu'tamadi fihima. Di atasnya kayak di atasnya lah. Qala Syekhuna walau syakka fi tarki fardin minal khutbati ba'da faragiha lam yu'athir kama yu'athiru syakku fi tarki fardin ba'da sholati awil wudu. Berkata guru kami, seandainya seorang ragu-ragu pada meninggalkan satu rukun daripada khutbah. Rukunnya kan semalam kita sudah baca, yaitu 5 ya. Kalau semalam rukunnya pas sudah tuntung ragu-raguinya, ba'da faragiha, sesudah selesainya, maka jawaban hukumnya tidak mempengaruhi itu keraguan akan sahnya khutbah. Jadi khutbahnya tetap sah, ragu-ragunya tidak membekas apa-apanya. Sudah tuntung. Sebagaimana tidak berbekas ragu-ragu itu pada meninggalkan satu rukun sesudah sholat atau sesudah wudu. Kita sembahyang, kita wudu, tuntung salam, sudah kita sembahyang, hanya terpikir tadi Fatihahku pas saja kah? Rasa ada yang kada terbaca, ya kah? Tadi aku tahiyat akhir tadi pas saja kah? Rasa ada yang kada terbaca. Nah, itu jangan dirisaukan ya kita. Jangan diherani ragu-ragu itu, karena ada pengaruhnya napa. Sembahyang kita tetap sah. Artinya ragu-ragu tadi kada memberikan dampak apapun terhadap kesohan sembahyang yang sudah kita gawe. Wudu nang kayak itu juga sudah tuntung wudu. Tadi kepala tuh basuh aja kayo ya. Nah, ya kah? Jangan diherani. Terusakan aja apa yang hendak pulang kita gawi. Wa syurutu fihi ma ayil khutbataini isma wa arba'in. Disyaratkan pada kedua khutbah itu memperdengarkan 40 orang. Maksud 40 di sini ayati sa'atin wa thalathina siwahu mimman tan'aqidu bihimul jum'atu. 39 selain khotib. Memperdengarkan 40 arti 40 39 selain khotib. Khotibnya pang kada mendengar kada apa-apa ini ngaran inya seorang bepender. Kita penderan dalam hati, kita seorang yang tahu. Nah, jadi kada apa-apa ya kalau khutbahnya itu khotibnya tuli. Khotibnya kada mendengar lawan suara inya seorang. Mimman tan'aqidu bihimul jum'atu, yaitu dari orang yang tersahkan dengan mereka itu oleh Jumatan. Al-arkana akan segala rukun-rukunnya. Jadi mendengarkan 40 orang. Napa yang diperdengarkan? Rukun-rukunnya aja. La jami'al khutbah, tidak keseluruhan khutbah. Nah, jadi yang kita 40 orang ini yang didengarkan tuh yang mananya? Alhamdulillahnya, sholawatnya, usikum bitaqwallahnya, ayat Qur'annya, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu aja yang didengarkan. Limbah itu ada yang teguring, kada jadi masalah, ya kah? Yang penting tadi 39 orang tadi terdengarkan lawan rukun khutbah tadi. Waktu khotib membaca rukun khutbah, pastikan bisa terdengar lawan orang 40. Walaupun orangnya mengelamun. Arti mengelamun tuh pas di gawil dengarlah nya aja. Napa aja ya kah? Kada fokus. Ya kah, kada fokus. Nya kada wajib harus fokus, yang penting suaranya itu sampai. Memperdengarkan ya kah, memperdengarkan. Qala Syekhuna, la tajibul jumu'atu ala arba'ina ba'duhum asam. Tidak wajib Jumatan atas 40 orang
sebagian mereka itu tuli. Nah, kata guru kami nih Ibnu Hajar, wala tasihu ma'a wujudi laghatin yamna'u sama'a ruknil khutbati 'alal mu'tamadi fihima. Tidak sah disertai adanya daur, tumbur, bising yang mencegah mendengar akan rukun khutbah atas pendapat yang mu'tamad pada keduanya masalah tadi. Wa in khalafa fihi jam'un katsiruna, meskipun berbeda dalam masalah ini sekelompok ulama yang banyak. Falam yashtaritu illal hudur faqat, maka mereka tidak mensyaratkan kecuali berhadir saja. Nah, ini pendapat ringan lah, agak ringan bang ini. Yang penting hadir aja. Waktu khotibnya mau khutbah, ada suara bising-bising, daur-daur, suara motor lalu lalang, hingga kita kada mendengarkan rukun-rukun itu khutbah, kada jadi masalah lagi. Ini kalau menurut pendapat yang jam'un katsirun tadi, ya kah? Yang penting hadir. Wa alaihi yadkhulu kalamu syaikhaini fi ba'dil mawadhi'. Atas pendapat inilah menunjukkan perkataan Ibnu Hajar dan Imam Romli di sebagian tempat-tempat. Wala yashtaratu kaunuhum bi mahallis sholati, tidak disyaratkan keadaan mereka yang 40 tadi di tempat sembahyang. Harus berada di tempat sembahyang kada ya? Kada harus. Wala fahmuhum lima yasma'unahu, tidak disyaratkan mengertinya mereka bagi yang mereka dengarkan. Ada juga. Wa syuritu fihima arabiyatun, disyaratkan pada dua khutbah itu berbahasa Arab. Littiba'i salafi wal khalaf, karena mengikuti ulama salaf dan khalaf. Wa faidatuha bil arabiyyati ma'adami ma'rifatiha laha al ilmu bil wa'zi fil jumlah. Faidah berbahasa Arab padahal tidak mengenal mereka bagi bahasa Arab. Faidahnya adalah mengetahui dengan nasihat secara umum. Tahu kita bahwa ini pepadah, tahu kita bahwa khatib ini menyuruh bertakwanya. Yang penting itunya tahu dulu, walaupun kada paham maknanya. Qalahul Qadhi, mengatakan hal ini Imam Al-Qadhi. Wa in lam yumkin ta'allumuha bil arabiyyati qabla dhiqil waqti khataba minhum wahidun bilisanihim. Jika tidak memungkinkan mempelajari khutbah berbahasa Arab sebelum sempit waktu, maka hendaknya berkhutbah dari mereka satu orang dengan bahasa mereka sendiri. Imunnya misalkan orangnya sekampungan nih, kada ada yang bisanya berkhutbah berbahasa Arab, maksudnya rukun-rukunnya pakai bahasa Arab, nah barang pakai bahasa daerah aja sih din. Amunnya misalkan kada sampat jua dibawa belajar. Wa in amkana ta'allumuha wa ajaba ala kullin al kifayah. Jika mungkin mempelajari khutbah berbahasa Arab tadi, maka wajib atas setiap orang, wajibnya atas kifayah. Maksudnya wajibnya itu wajib kifayah, fardu kifayah. Syarat bani wa qiyamu qadirin alaihi, syarat khutbah itu berdiri bagi orang yang mampu atasnya berdiri. Kayak sembahyang juga ya lah. Mun kawa berdiri mun yang kada kawa berdiri boleh baduduk. Wa tuhurun min hadatsin akbar wa asghara, dan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil napa? Hah? Hadas besar bang? Hadas kecil itu apa?
Yang mewajibkan berudun itu artinya hadas kecil. Hadas besar itu artinya yang mewajibkan kita mandi wajib. Ada juga orang ditakuni hadas kecil kenapa? Bakami. Hadas besar behera. Gitu buang air kecil, buang air besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu yang pertama. Dan wa an najasin ghairi ma'fuwin anhu. Suci dari najis yang tidak dimaafkan. Sudah kalau semalam ya Allah najis yang dimaafkan. Pada pakaiannya najis itu, baik pada pakaiannya, wa badanihi pada badannya, wa makanihi pada tempatnya. Tempat pijakannya. Nah, kayak sembahyang juga suci badan, pakaian, tempat. Badan jangan sampai ada melekat najis yang tidak dimaafkan. Di pakaian jangan sampai ada najis yang tidak dimaafkan. Pijakan kita, di mana kaki kita berpijak, di mana tangan kita berpegang, jangan sampai ada najis yang tidak dimaafkan. Nah, termasuk pakaian itu mikrofon yang berkabal yang kita kapit di baju, lalu di kabalnya tadi di ujung situ umpama ada najis. Walaupun ujung itu kada umpat tegarak bila kita bergerak. Bila kita berduduk yang di ujung tuh kada umpat bergerak. Bila kita berdiri ini tetap kada bergerak. Tapi itu tetap disebut pakaian, ya kah? Karena ini nyangkut di sini. Mun hendak sah, jajak mikrofonnya. Hendak di bawah batis. Bukan lagi yang disebut pakaian, ya kah? Tapi pijakan guru yang itu aja. Yang disebut suci tempat, baik itu sembahyang atau khutbah, yang mana yang langsung tubuh kita bersentuhan. Nah, kalau kita sembahyang kan rajin tuh yang langsung tubuh kita bersentuhan, telapak tangan, kepala lintuhut, ujung telapak batis, lawan dahi. Nah, itu tempat kita berpijak yang tumpuan kita ini nih 7 anggota ini pasti akan suci. Selain daripada itu ada najis, kada apa-apa. Ada apa-apa ya kah? Kita ada kotoran cacak di sajadah, tapi kita kalau mau luputakan kada apa-apa. Nah, ya kah? Nah, sama dengan tadi apa tadi tuh? Khutbah. Nah, maka imam tadi jangan sampai yang dijajaknya, yang dipegangnya, baik itu tongkatnya tadi ya kalau, kan tongkat tadi jelas berpegang di tongkat, dan yang dijajaknya jangan sampai itu bernajis. Bila mana ada najis, anu aja diranggangi berdiri sedikit lebih rangkang ya. Satu jajak najis sih kam yang sarik semasjidan. Perlu tahu karena laki-laki itu perlu tahu ini. Karena tahu pang ya. Kalau tidak ada yang mau khutbah ya nah. Wa badanihi wa makanihi wa satrun lil aurat, dan disyaratkan pula nutup aurat. Kayak sembahyang juga. Nah, laki-laki bahagian antara pusat lawan lintuhut itu aurat. Aurat yang sebagaimana aurat sembahyang juga ya kah? Hendak basa lawar 3 parapat sampai ingin lintuhut mahutbah sah aja. Cuma pantas kada pantasnya aja lagi. Coba kita bicara sah kada sah aja ya. Wa syurita julusun bainahuma bituma'ninatin fihi, disyaratkan duduk di antara 2 khutbah bertumakninah pada duduknya itu. Khutbah pertama selesai bawa duduk satu mat aja duduknya, hanya lanjutkan lagi khutbah kedua sebagai ciri memisah antar khutbah 1 dan khutbah kedua. Seukuran tumakninah
seukuran kita membaca subhanallah, ya kan? Hendak seukuran suratul ikhlas kah bagus juga. Wa sunnah ayyakuna biqadri suratul ikhlas, disunatkan bahwa adalah duduknya itu seukuran bacaan suratul ikhlas. Wa ayyaqra'aha fihi, dan disunatkan dia membaca suratul ikhlas di saat itu duduk. Nah, si khotib nih. Wa man khataba qa'idan li'udhrin fasala bainahuma bisaqtatin wujuban. Siapa yang khutbah dalam keadaan duduk, khotibnya berduduk ya sudah berdahulu, cuma apa mahalatnya? Yang uzur negaring ya kah ada kada kawa berdiri. Orang yang khutbah dalam keadaan duduk karena uzur, maka dia pisah antara dua khutbah dengan berdiam. Bawa berdiam, wujuban, wajib hukumnya. Wafil Jawahiri, di dalam kitab Al-Jawahir, lawalam yajlis husibata wahidatan, seandainya khotib kada mau duduk, maka terhitunglah dua khutbah itu satu khutbah. Nah ya, kalau kada mau duduk maka tetap dihitung satu. Maka jadi supaya hendak sah supaya jelisu, maka hendaknya duduk lagi. Wayati bithalitatin, lalu dia bawakan khutbah yang ketiga. Titik telah. Wawilaun, disyaratkan juga berturut-turut. Bainahuma wa baina arkanihima wa bainahuma wa baina sholati, antara keduanya dua khutbah satu, khutbah dua, dan antara rukun-rukun keduanya, dan antara dua khutbah dan antara sholat berturut-turut, sambung menyambung. Bi an la yafsila tawilan urfan, arti berturut-turut tidak dia pisah dengan pemisah panjang pada umumnya, kada lawas halatnya. Wa sayati an naqtilalal muwalati bainal majmu'ataini bi fi'li rak'ataini. Sayati maknanya coming soon. Apa arti coming soon? Ajin ada trailer film-film di bioskop rajin. Tuntung trailernya coming soon, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Ya. Segera tayang ya. Coming soon artinya segera tayang ya. Bahasa Arabnya ya sayati. Segera nanti akan datang. Bahwasanya yang menciderai mualat itu, menciderai sambung menyambung antar dua yang digabung dengan cara mengerja dua rakaat sembahyang. Bahwasanya menciderai sambung menyambung antara dua solat yang dijamak, majmu' atau ini maknanya dua solat yang dijamak, yaitu dengan mengerja dua rakaat. Kan kita bingung, sambung menyambung tuh ukurannya apa guru? Kan bingung kita. Bagaimana kita mengukur ini tersambung atau ini sudah terpisah? Jarsidin ukurannya selawas menggawi dua rakaat antara ini dan ini. Nangkaya kena Jarsidin dibahas di dalam sholat jamak takdim atau jamak takhir. Itu diantara syarat sohnya jamak takdim itu sambung menyambung. Sambung menyambung ukurannya jangan sampai tahalat seukuran lawasnya menggawi sumbahyang dua rakaat sekitar 3 menitan ya, kalau jangan sampai tahalat 3 menitan antara apa tadi itu, antara selesai khutbah lawan sumbahyang. Jadi langsung aja tak, jangan sampai kelawasan bertunjukkan pian imam lawas banar bertunjulan ya. Kelawasan biasanya nih.
sampai mincus sudah juga sama terus. Kelawasan akhirnya putus mualat. Putus mualat ini bahaya karena kalau putus mualat yang sudah kada diasi lagi inya. Nabal bi aqalli mujziin, bahkan dengan sepaling sedikit sesuatu yang mensahkan. 2 rakaat, walaupun 2 rakaatnya tadi jar standarnya yang paling sekurang-kurang standar sudah. Artinya asal terbaca Fatihah. Ya kah? Asal bertakbir, bangun lagi. Sujud lagi. Wah, ya. Fala yab'udu dhabtu bihadahuna, maka tidak jauh pula mengukurkannya dengan ukuran ini di masalah ini. Nah, jadi kawa aja Sidin ukuran yang masalah di jama takdim itu kita bawa ke pasal sholat Jumat ini. Wa yakunu bayanan lil urbi, lalu jadilah sebagai keterangan, sebagai uruf atau keterangan. Jadilah ia sebagai keterangan bagi suatu uruf, bagi suatu uruf. Wa sunnah li muridiha ail jumu'ati, disunatkan bagi orang yang menghendaki jumatan, ail jumu'ati. Wa in lam talzamhu, meskipun jumatan itu tidak wajib akan dia. Umpama orang yang musafir ya kalau tapi inya hendak jumatan, inya musafir padahal inya kada wajib jumatan, tapi inya hendak jumatan. Orang yang hendak jumatan sunat apa? Guslun, mandi. Nah berarti bebinian kada disuruh mandi. Maka di rumah kalau bebinian hari Jumat sunat mandi kada. Yang sunat mandi itu orang yang hendak tulak ke masjid aja. Orang yang hendak jumatan, orang yang kada hendak jumatan kada disunahkan mandi. Karena bebinian berpikir hendak mandi Jumat kada, kecuali bebinian tuh hendak juga umpat sembahyang Jumat. Boleh aja kalau boleh aja. Soh aja kah? Soh aja. Tapi kada masuk situ. Ditanya wajib lah kada. Ditanya soh lah soh. Ditanya masuk hitungan lah kada. Ditanya boleh lah bu, boleh. Nah karena ini hendak juga menggawi Jumatan, maka sunat pula mandi. Mandinya bagaimana caranya? Umat kada tahu mandi. Bitamimil badani, caranya meratakan badan, warasi dan kepala, bilma dengan air. Itu dijelaskan juga aja sidin sedang lah. Fa in ajiza. Maka jika dia lemah daripada mandi, sunnat tayammumun biniyatil gusli, disunatkan bertayamum dengan niat tadi mandi atau dengan niat bersuci. Aku tayamum sebagai ganti daripada mandi. Nah, gitu niatnya ya kah? Tayamum mohon lawan 2 telapak tangan, tapi niatkan di hati sebagai ganti daripada mandi yang aku kada kawa menggawi. Meriap dingin umpama ya kah? Ba'da tulu'i fajrin, kapan waktu mandi Jumat itu? Waktunya terhitung sesudah terbitnya fajar. Berarti masuk waktu subuh ya lah. Sudah masuk waktu mandi Jumat. Tapi paling bagus tuh pas hendak tulak. Nah itu paling bagus. Tapi kalau nyamai ke mandi besok kan ikam niatakan mandi Jumat sah. Dan koleh aja pahala sunat mandi Jumat. Tapi yang paling abdol pas hendak tulaknya tuh nah. Nah itu paling abdol. Wayan bagi lesa imin khosya min homoptiran tarkuhu, sepatutnya bagi orang yang sedang puasa yang dia takut daripada itu mandi menjadi batal agar meninggalkannya. Mentakutan jagar batal orang puasa kada usah mandi. Walaupun kena dibahas sidin juga. Padahal di sini punya kemasukan banyu mandi Jumatnya itu kada apa-apa. Selama mandinya wajar, normal. Begayung, kada bercabur, ya kah? Basuhannya kada gencang.
Nah, amunnya termasuk juga itu ngaranna musibah. Jadi kada batal puasa. Tapi bila mandinya kada wajar, kawa aja begayung malah bercabur. Iya kan? Lalu kemasukan banyu, maka hukum puasanya batal. Wa kada sairul agsalil masnunat, seperti demikian sekalian mandi-mandi yang disunatkan. Wa qurbuhu min dihabihi ilaiha afdalu, mendekati dengan waktu kepergiannya ke Jumatan itu lebih utama. Jadi mandi tadi parak benar hendak tulak itu lebih utama daripada bersungsung. Walau ta'aradul ghuslu wa tabakir famura'atul ghusli aula lil khilafi fi wujubihi wa min sama kurihat tarkuhu. Seandainya bertentang-tentangan antara mandi dan berpagi-pagi atau basungsung tulak ke Jumatan. Jarinya mun aku salang mandi, aku kada kawa basungsung tulak ke Jumatan. Mun aku hendak basungsung ke Jumatan, aku kada kawa menyampatakan mandi. Maka yang mana yang kita lebih utamakan? Pamura'atul ghusli. Maka mementingkan mandi aula lebih utama. Lil khilafi fi wujubihi, karena berbeda pendapat ulama pada diwajibkannya itu mandi. Karena ada dalil ya, ghuslul jum'ati wajibun apa tuh, likulli muhtalimin kah, ala kulli muhtalimin, gak ingat lagi aku hadisnya tuh. Mandi Jumatnya itu jar ada wajib, suatu hadis, tapi ulama kita mengartikan wajib di situ sunnat. Jadi kalau nyepikih lawan hadis yang menang apa? Pikih, karena pikih itu sudah dimasak daripada hadis, dikaji daripada hadis. Jangan ikut mikir, oh hadis menang Rasulullah, oleh amun sabda ini ya. Ada ya pikir itu dari sabda Rasulullah juga, cuma lebih hati-hati menyimpulkan. Ada seorang ini pakai nafsu. Rasulullah ini, qala Rasulullah ini, qala ulama nih ya. Wa min sama, dari sini kurihat tarkuhu, maka dimakruhkan meninggalkan mandi Jumat. Wa minal agsalil masnunati, tentang mandi-mandi yang disunatkan. Di antara mandi-mandi yang disunatkan ghuslul aidain, mandi 2 hari raya, wal kusufain, 2 gerhana matahari dan bulan, wal istisqa, minta hujan, wa wasalul haji, mandi pada ibadah haji. Banyak mandinya tuh lah. Wa ghuslu ghasilil mayyiti, mandinya orang yang memandikan mayit. Nah, tuntung mandikan orang mati, kita boleh ke rumah bawa mandi, karena tuntung mencapai awak orang mati itu melamahkan lawan kondisi awak. Jadi bagus dibawa bersigar-sigar, dibawa mandi sunat. Wal ghuslu lil i'tikaf, dan mandi untuk beriktikaf. Walikulli lailatin min Ramadan, dan mandi untuk setiap satu malam daripada bulan Ramadan. Wali hijamatin, dan mandi untuk napa? Mandi karena berbekam, habis berbekam. Wali taghayyuril jasadi, mandi karena perubahan badan, maksudnya perubahan aroma badan. Sunat jo mandinya tuh lah. Jangan semingguan kada mandi. Ada pondokannya kan, mak santriwati kalau semingguan hanya mandi. Jadi seben hari itu semprotan begitu aja. Kena tipu ya orang lakian cium. Kira pembersih, soalnya seminggu sekali hanya mandi. Wa ghuslul kafir, mandinya orang kafir idza aslama, bila berislam. Lil amri bihi, karena ada suruhan dengan mandinya itu. Walam yajib, dan tidak wajib mandinya tadi. Lianna kathirina aslamu walam yu'maru bihi, karena banyak sahabat berislam dan mereka tidak diperintahkan mandi. Wahada, dan hukum ini, hukum yang sunat mandi bagi orang yang berislam ini,
Idalam ya'rid lahu fil kufri ma yujibul ghusla min janabatin aw nahwiha. Bila tidak mendatang bagi dia di saat kafir hal yang mewajibkan mandi berupa junub atau seumpamanya. Artinya ya orang yang berislam itu sunat mandi asalkan kada pernah mengalami hal-hal yang bisa mewajibkan mandi seperti datang bulan, menstruasi, melahirkan. Itu kan hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau bila pernah mengalami hal-hal itu maka mandi. Waktu berislamnya mandinya itu wajib karena inya datang masuk ke Islam, inya membawa junub, inya membawa hadas besar. Walaupun inya mandi di saat kafir, mandinya kada sah karena niatnya orang kafir, niatnya kada sah. Jadi saat inya berislam, inya membawa hadas, suruh mandi. Niat mandinya mengangkat hadas besar. Kada yang niatnya mandi saja aku mandi karena berislam, kada saja aku mandi karena mengangkat hadas besar. Bila kada pernah terjadi hal-hal yang mewajibkan mandi di saat kafir itu, maka mandinya tadi karena berislamnya. Saja aku mandi karena berislam. Maka anak nih ya, anak berislamnya, maka inya sunat mandi karena berislam. Walaupun inya kada pernah mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi. Wa illa wajaba. Nah, jika tidak demikian maka wajib jasidin al-ghuslu mandi. Wa in iktasala fil kufri. Meskipun dia sudah mandi di saat kafir, libutlah niyatihi karena batal niat saat kafir. Waktu kafir itu batal niat. Ya kan syarat sah niat apa? Beragama Islamnya lah. Wa aqaduha, paling muakkad mandi adalah guslul Jumat. Nah, ini yang paling ditekankan benar mandi, jangan sampai kada mandi. Jadi seminggu sekali lakianai jangan kada mandi. Hari Jumat barang. Mandi Jumat, ya kah? Mun kada jua Jumat kada tegawi barang mandi harkan ikan mati barang nah. Mandi pas tuntung mandi kan orang mati ya. Suma min ghusl mayyit ya. Kemudian mandi karena memandikan orang mati. Mandi karena memandikan orang mati. Jadi yang disuruh mandi itu orang yang memandiakannya, bayar melawat aja yang disuruh mandi. Banakan halus bisa kakanak halus di rumah bayi, abahnya disariki mamanya, jangan masuk ke rumah dulu, mandi dulu bilang. Tadi melawat orang mati kalau aja. Padahal kan dia pengaruh apa-apa ya kan. Tadi melawat orang mati kalau aja. Hal-hal yang mistis-mistis itu dibawa-bawa juga. Kita tuh harus berperilaku sesuai dengan tuntunan. Bila ada tuntunannya kita gawi, bila kada tuntunannya jangan kita gawi. Kita tunggu ada kada tuntunannya. Kada wani menggawi mun kada tuntunan, dan kada wani meyakini mun kada dalil. Itulah orang yang selektif, orang yang hati-hati dalam beragama. Hati-hati ya kah? Harus digawi. Amunnya kada tahu jangan gawi. Jangan ini karena ini, jangan ini karena ini, jangan itu karena itu. Orang batianan kada boleh, lakinya mau unjun. Masih kah di sini pakai? Orang batianan kada boleh, lakinya mau unjun. Lakinya kada boleh masuk dari pintu depan lalu keluar di pintu dapur, atau sebaliknya, di mana masuk di situ keluar. Oh ya Pak, karena anaknya ngalih keluar. Jujur ada kita kalau aja ini orang makai. Itu namanya tasya'um atau tatayyur deh. Dan Nabi wala tatatayyaru, jangan kalian menganggap sial sesuatu, karena anggapan itu tidak merubah
takdir. Ya kah? Anggapan tatoyur bertetangguhan, ya kah? Negative thinking atau pikiran-pikiran yang kada bagus itu kada merubah takdir. Mun dasar terjadi ya terjadi. Jangan disangkut pautakan, apalagi sebabnya kada jelas ya kah? Kada masuk akal. Jangan unjun ya, karena ngalih anaknya tak keluar aja, tak kait ini aja. Yang diunjuni iwak ya terkait anak lah yang terkait. Ujar orang bahari nih gitu. Jadi aku orang Abu Jahal gini orang bahari juga. Jadi kayak orang bahari itu ada juga alim, ada juga yang jahil ya kalau. Tanbih perhatian. Qala syekhuna yusannu qada'u ghusdil jum'ati kasairil agsalil masnunati. Kata guru kami disunatkan mengqada mandi Jumat sebagaimana mandi-mandi lain yang disunatkan. Jadi munnya kita kada tagawi mandi Jumat tadi jar. Bagus kita sore hari niat kodoan. Nah ini ilmu nih. Tadi tengah hari kan ingat mandi Jumat. Mau lalu mandi kita asarnya kodoan. Wa inna mutuliba qada'uhu li annahu idza alima annahu yaqda dawama ala adaihi wajtanaba taqwitahu. Dan sesungguhnya dan hanya saja dituntut mengkodonya itu karena bahwa seseorang itu bila dia tahu bahwa itu akan dikodok, maka dia akan merutini atas menunaikan di dalam waktu. Nafsu itu mencagar tahu ya dikodo-kodo juga, maka nafsu baik dalam waktu, baik tepat waktu. Ya kena dikodo-kodo juga aja nafsu. Baik wahini. Karena iya dikodo juga. Baik wahini. Nah, itu nafsu lah. Kalah nafsu jadinya wajtanaba taqwitahu. Dan nafsu menghindari meluputkan itu kesunatan. Kita lanjutkan, habiskan lah sampai bulikan. Wa bukurun li ghairi khatibin ilal musalla min tulu'il fajri, dan disunatkan sungsung bagi selain khatib berpagi-pagi selain khatib, berarti jamaah ya lah, makmum ya lah. Sungsung tuh makmum mun khatib disuruh lambat. Basungsung bagi selain khatib ilal musalla ke tempat sembahyang min tulu'il fajri, waktu basungsungnya tadi sejak terbitnya fajar, mulai subuh juga nih. Nah, berarti waktu tulak Jumatan itu berpagi-pagi itu terhitungnya mulai waktu subuh sampai gelincir matahari. Jadi waktunya mulai jam berapa tuh ya? Subuh tuh jam 5 lah. Nah, jam 5 gini lah kita ambil yang normal aja nih. Zuhur jam 1.30, jam 12.30 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tambah 30 menit. Ya kah? Nah, jadi waktu mulai terbit fajar sampai yang gelincir matahari itu ditatak jadi 6 bagian. Ada yang kena bagian pertama, itu yang pahalanya berkurban seikungan unta. Ya kah? Mulai jam berapa sampai jam berapa tuh? Ya kah? Ya, seandainya kita gak zuhur jam 12 aja kan hitungan nyaman udah ya, umpama ya kah? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya Allah. Kita bagi 6 nih, umpama. Ada yang terkena bagian pertama, ada yang terkena bagian kedua, ada yang terkena bagian ketiga. Umpama mulai jam 5 sampai jam 7. Nah, ini terkena jam pertama. Awalah tulak ke masjid mulai jam 7. Nah, maka yang ada ini pahalanya rata-rata ya burung seberataan ya lah.
Ini ada dijelaskan sidin kena di bawah lah. Waktu 7 sidin dibagi 6 kena. Nah, karena ada hadis dalam riwayat sahih Bukhari, anna lil ja'i ba'da iktisalihi ghuslal janabati ay ka ghusliha wa qila haqiqatan bi an yakuna jama'a li annahu yusannu lailatul jumu'ati aw yawmaha fi sa'atil ula badanatan wa fi thaniyati baqaratan wa fi thalithati kabshan aqrana war rabi'ati dajajatan wal khamisati usfuran was sadisati bayadatan. Bahwasanya bagi orang yang datang ke Jumatan sesudah dia mandi junub apaan? Mandi junub mirip mandi junub. Gawiannya sama bekubui juga, ya kan? Lalu ada yang berkomentar, kada ya kila hakikatan dasar bujur mandi junub nih tuh. Ya kan? Bi an yakuna jama'a. Semisal orang ini tadinya berhubungan, umpama ya Allah. Bi annahu karena seseorang itu yusanu disunatkan malam Jumat atau siang Jumat jima atau berhubungan. Sampat aja ya, di tengah-tengah hadis penderan ke ini kan. Ini hadis, kalau ini hadis dipagat nah. Ya kalau lucu juga pengarang nih kitab nih ya kah. Nah, hanya dilanjutkan sidin hadisnya di jam yang pertama. Bagi orang yang sesudah mandi, yang mandinya tadi mandi yang bekasnya itu, nah ya kak, di jam pertama 1 ekor unta, di jam kedua 1 ekor sapi, di jam ketiga 1 ekor kambing yang bertanduk, di jam keempat 1 ekor ayam, di jam kelima 1 burung kecil, burung pipit lah atau burung cuwit lah. Uspur itu bisa dimaknakan pipit atau cuwit. Di jam ke-6 intalu. Intalu. Kapan waktu ini tuh berakhir? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, memulai khutbahnya, maka malaikat yang di depan pintu langsung beralih mendengarkan khotib khutbah. Kada lagi nya mencatat ini masuk kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Oh, kloter pertama 0, kedua 0, ketiga 0. Oh, semuanya ada di kloter ke-6. Di kampung nih kayak gitu bang, tapi kalau yang kayak masjid-masjid besar kayak Al-Karomah tuh ada tuh yang sungsung rajin ada. Biasanya orang-orang tua yang menjelang masuk kubur tuh biasanya yang parak bana masuk kubur itu dintu dengan sungsung tuh. Si ibon kayak gitu kan sungsung jam 10 rajin tuh sudah lawan sajadah sebuting sudah ke masjid sudah sidin. Tahu jam 10 tuh masuk jam ke berapa kata? Sia-sia juga sini misalkan masuk jam ke-6 ya loh. Bojo ngantuk kenapa khutbah? Tajungkang. Aku bisa kan pengalaman di hadapan mataku soalnya. Sembahyang Jumat zaman Covid rasanya tuh lah. Ada bukan zaman Covid. Bayang sembahyang Jumat nih. Sekalinya masuk. Mana bau di muka gua. Aku kira mati syahid. Kira mati syahid sumpah yang ku kira nih. Yang tidak husnul khotimah nih ya kan. Mati dalam keadaan sumpah yang sekalinya arau tekelap teguring dalam sumpah yang subhanallah marabau depuk ya Allah tajungkang belakang gitu ya aku di belakangnya tapi kawannya menawarkan bar
ngelikik kalau kawan na tertawa kada berbunyi. Ini boleh aja kalau tertawa tuh kada berbunyi sembahyang kada batal juga. Oh ya Allah. Itu barangkali orang tuh kasungsungan lah. Kasungsungan tulak ya. Merabau. Ya kayaknya mati ya kalau kesel khotibah. Gurik ngalinya. Wal muradu annama bainal fajri wal khurujil khatibi yanqasimu sittata ajza. Yang dimaksud bahwasanya waktu antara fajar dan keluarnya khatib itu dibagi 6 bagian. Nah, makanya itu kita tetak 6. Mulai subuh sampai ke zuhur itu kita tetak 6 mutasawiyah yang sama bagiannya. Sawaun atau yaumu am qasura, sama ada lama itu siang atau pendek siangnya, kita tetak 6 pokoknya. Nah itu kena. Nah amal imamu, adapun imam payusanul lahu ta'khir, adapun imam maka disunatkan bagi imam itu berlambat-lambat. Itu untungnya jadi imam. Ila waqtil khutbati, sampai waktu khutbah. Nah jadi imam tuh lambatkan aja. Nah, sampai kalau sampai tiba masanya waktu khutbah. Oh, sampai teman-teman ya kalau jamaah mana khotibnya ya lah. Nah itu afdol padahal dah. Kenapa ya alasannya? Nah, ini karena situ waktu imam berjalan tadi hendak naik ke atas mimbar itu waktu dikabulkan doa. Nah ya lah, berdoa kita di situ. Nah, minta apa yang kita hendak kita pinta. Makanya khotib tuh bagus duduk tuh berjauh-jauh pada mimbar supaya paharatan inya berjalan naik ke mimbar orang sempat memanjatkan doanya. Jangan di muka mimbar langsung karena kada sempat nyari bismillah tuntung sudah. Nah bagi bebinian hendak maunting kapan waktu itu ya kan bebinian kada menyaksikan nih ya kalau waktu orang berkhutbah kapan imam itu jalan ke atas mimbarnya sesudah azan pertama. Ada kalau yang orang masyarul muslimin, nah yang kalah ini kita kalau azan sebelum azan kedua masyarul muslimin rahimakumullah ya Allah gitu ya kalau tah kita kelasnya dulu ya apa tuh innallaha ya kah? Nah, sesudah membaca itu tuntungnya tuh tuh imam bergerak tak ajan pertama dulu limbah ajan pertama hadanginya kena ada terdengar suara mikrofon membaca. Nah limbah suara mikrofon itu tuntung hanyar imam tuh berjalan naik kemana ke atas mimbar. Dirasa saya itu berdoa di situ. Waktu mustajab berdakwah. Lawan antara dua khutbah paharatan imam berduduk memisah mahalat antara dua khutbah. Wallahu a'lam bishawab.